tablet mini paling monster tahun ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video kali ini kita mau bahas sebuah tablet lagi. Tapi ini bukan tablet biasa ya, ini tablet yang bener-bener monster. Baterainya besar, tahan banting, tapi dia punya ukuran yang mini. Yang untuk desainnya sendiri kalian bisa lihat ya, menurutku sih ini desainnya juga keren banget. Yuk langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia tabletnya, CuBot Tab King Kong Mini. Jadi beberapa tahun lalu saya juga udah pernah bahas ya untuk versi smartphone-nya yang CuBot King Kong, dan baru tahu ternyata ada versi tabletnya dengan ukuran mini yang tentu aja ini bukan tablet biasa ya. Kalian bisa lihat sendiri dari desainnya, ini bener-bener sangar banget, dan yang saya suka di bagian tengahnya tuh kayak ada transparan gitu guys ya. Jadi ini bener-bener kelihatan kayak robot, dan durabilitasnya ini bener-bener mantap. Untuk di bagian belakangnya sendiri di sini ada beberapa spek singkatnya ya, sama kayak stiker yang nunjukin ini ada energi yang dipakai, terus kayak ada tingkatan kayak daya tahan benturannya. Terus ini mungkin kayak tingkat kesusahan bongkarnya, ini cycle baterainya, dan ini juga udah IP68. Dan yuk langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih segel, masih plastikan, makanya kayak mantul-mantul gitu guys ya kalau kena lampu. Dan yuk langsung aja kita buka. Oke, ini udah lebih kelihatan ya untuk desainnya, ini cakep. Tapi yang saya suka sih karena ukurannya ini mini. Nah, jadi pertama kita langsung disambut sama unit tabletnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia kayak ada dua slot gitu. Jadi kita bisa pasang dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Di bagian tengahnya tertulis CuBot ya. Untuk di bagian belakangnya, ternyata bener-bener ganteng ya. Sini ada stiker IMEI-nya, ini ada kameranya, lampu flashnya ini besar banget guys. Nanti kita lihat lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya ya. Jadi pertama seperti biasa, ini kita dapat kayak buku panduan singkat sama kartu garansi. Terus kita juga dapat kayak stand gitu guys ya, stand tablet yang ya lumayan. Nanti kita cobain juga. Terus di sini ada kabel USB-C to C. Untuk adapternya ini untuk outputnya dia maksimal di 33 watt. Terus kita juga dikasih nih guys kayak obeng-obeng gitu ya. Ini untuk masang kayak ada pegangan gitu ya. Jadi ini memang tablet yang dipakai untuk kebutuhan outdoor. Terus ya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, lanjut kita bahas lagi untuk tabletnya ya. Jadi untuk di bagian samping di sini ada untuk SIM ya. Jadi untuk masangnya ini nggak perlu pakai kayak SIM ejector gitu, kita bisa langsung congkel. Dan ya ini untuk pasang ya, tapi memang harus pakai SIM ejector juga ternyata di dalamnya ya. Tapi di sini udah kelihatan kalau dia tipenya hybrid, jadi bisa dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Jadi kita harus pilih. Di sini ini kayak ada tombol gitu guys. Terus ini ada volume, ini tombol power. Di bagian atas ini ada speaker ya. Jadi desainnya tuh bener-bener kayak industrial gitu guys ya. Cakep sih, dan ujung-ujungnya tuh kayak ada bumpernya gitu. Jadi aman kalau jatuh ya. Untuk di bagian bawah ini polosan aja. Dan di sini ini ada USB-C yang juga ketutup, sama ada speaker juga. Dan yuk langsung aja kita coba lepas. Waduh, ini kita copot dulu ya, dan kita langsung aja nyalain setup dan install beberapa aplikasi buat cobain lebih lengkap CuBot Tab King Kong Mini ini. Yuk.
Nah, kita bahas untuk desainnya dulu ya. Jadi ini adalah tablet mini dengan desain yang super tangguh dan juga futuristik banget. Untuk di bagian tengah di sini ada modul dengan desain mechanical transparan khas gaming. Yang sudut-sudutnya ini ada bumper tebal ya dengan frame yang tegas dan aksen industrial. Jadi ngebikin kesannya tuh makin tangguh dan siap dipakai di medan ekstrim. Karena emang ya tablet ini tuh tahan banting ya, udah standar militer dan juga udah IP69K tahan air. Ibaratnya nih kalau mau diadu sama iPad mini udah pasti hancur iPad mininya. Nah, lanjut yang juga mencolok tuh ada LED light-nya besar ya di bagian belakangnya yang bukan cuma buat gaya tapi juga bisa jadi lampu darurat atau buat camping. Tapi emang harus maklum guys kalau tablet ini cukup tebal ya di 14,6 mm dan bobotnya di 642 gram. Nah, untuk layarnya sendiri ini tentu aja ukurannya mini ya di 8,68 inch dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Ya, cuman emang untuk bezelnya ini tebel guys ya, dan ini udah tersertifikasi Widefan L1. So aman dipakai untuk nonton Netflix, ini bisa di resolusi maksimal. Tapi yang nggak nyangka tuh suaranya guys ya, ini tuh mantep dan juga kenceng. Oke, lanjut buat performanya sendiri. Ini menggunakan chipset Uni SoC T615 dengan RAM 6GB LPDDR4X dan juga internal storage di 128GB yang udah UFS. Untuk gambaran performanya, aku tes Antutu benchmark ini hampir dapat skor 400.000. So kalau buat gaming emang kurang oke ya. Paling buat MLBB ini masih aman main di grafis high dan juga frame rate high juga. Untuk OS-nya ini di Android 15 dan ya ini tablet pastinya ada fitur split screen ya untuk buka dua aplikasi bersamaan. Nah, yang juga gokil ini baterainya guys, monster 10.200 mAh. Kalau untuk dipakai nonton video bisa up to 12 jam, untuk play musik bisa up to 33 jam. Kalau untuk standby aja ini bisa up to 33 hari. Untuk chargingnya sendiri ini di 33 watt fast charging. Untuk aksesorisnya ini kita dapat stand ya, lumayan bisa dipakai untuk nonton dan ada strap juga biar lebih gampang megangnya. Nah, ini juga ada tombol yang bisa di custom ya. Kalau untuk bawaannya ini untuk nyalain flashlightnya. Dan ya jangan lupa tablet ini juga punya kamera 48 megapiksel kamera belakang dan 16 megapiksel kamera depan. Dan berikut untuk hasil kameranya. Oke, jadi ini untuk sampel hasil perekaman video kamera belakangnya ya. Yang kalau untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya ya wajar ya buat sebuah tablet outdoor. Dan ini untuk hasil dari video kamera depannya yang untuk resolusinya ini juga bisa di 1080p 30 fps. So misalnya mau dipakai untuk kebutuhan meeting atau video call di luar ruangan, untuk hasilnya ini udah sangat mencukupi. Nah, terakhir yang juga keren dari tablet ini, dia ada jaringan seluler 4G LTE. Nah, untuk kesimpulannya ternyata tablet dengan ukuran mini itu segmennya nggak cuman gaming dan juga produktivitas, tapi ada juga yang tablet outdoor seperti ini ya. Jadi misalnya ini dipakai untuk aktivitas di luar ruangan, kita nggak perlu takut jatuh, takut kena air, bahkan nggak perlu takut juga kehabisan baterai, karena untuk baterainya ini juga udah gede banget.
Tapi ya itu tadi guys, untuk speknya memang harus dikorbankan. Yang kalau untuk harganya sendiri, kalau di China ini harganya cuma 2,6 juta. Tapi ya sayangnya tablet ini belum masuk resmi Indonesia ya. Jadi kalau mau beli di Indonesia memang harganya lebih tinggi guys ya. Kalian boleh cek link belinya ada di keranjang YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.